Liga 1 2022/2023 diliburkan 2 pekan, buntut dari tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Penundaan selama 2 pekan itu tertuang dalam surat PT Liga Indonesia Baru, LIB, bernomor 583, LIB KOMX 2022, tertanggal tanggal 3 Oktober tahun 2022. Asisten pelatih Persija Jakarta, Pascual Rocco pun berharap, penundaan itu tak memakan waktu lama. Sebab, bisa mengubah kondisi para pemainnya. Oleh karenanya, Persija enggan menyetop latihan. Dengan begitu, kondisi Michael Kermencik dan kawan-kawan akan terus bugar. Saya tidak tahu kapan hal ini selesai. Yang pasti untuk saat ini kami akan terus melakukan latihan agar kondisi tim tetap fit, ujar Pascual Rocco, disadur dari laman klub, Selasa, 4/10. Di sisi lain, Persija mendukung penuh imbauan dari PSSI yang tertuang dalam surat bernomor 4034, UDN, 2608, X2022 tertanggal tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dalam surat itu, PSSI menyampaikan beberapa hal kepada Asosiasi Provinsi PSSI, klub anggota PSSI, dan Asosiasi PSSI. Di antaranya, imbauan pengibaran bendera merah putih setengah tiang selama sepekan. Lalu pemakaian pita hitam di lengan kiri dan pita merah putih di lengan kanan dalam setiap aktivitas sepak bola yang dilakukan selama sepekan. Disebutkan juga adanya larangan kepada semua pihak untuk membuat pernyataan yang dapat memunculkan polemik dan memperkeruh suasana. Penundaan Liga 1 2022/2023 tak membuat pelatih Persib Bandung, Luis Milla menghentikan programnya. Juru taktik asal Spanyol ini tetap menggelar latihan. Kami akan terus berlatih. Untuk pekan ini, kami akan berlatih hingga hari Kamis, ujar Luis Milla, disadur dari laman klub, Selasa, 4/10. Lalu selama 3 hari, pemain akan beristirahat karena mereka sudah bekerja dan punya sikap yang sangat baik di dalam latihan, katanya menambahkan. Setelah libur 3 hari, Luis Milla akan kembali mengumpulkan para pemainnya awal pekan depan. Selama sepekan itu, Persib bakal persiapan menghadapi laga selanjutnya. Setelah itu, kami akan kembali fokus mempersiapkan diri selama sepekan untuk menjalani pertandingan selanjutnya melawan Persebaya, imbuh mantan pelatih Timnas Indonesia ini. Adapun, duel Persib versus Persebaya akan tersaji dalam pekan ke-13 Liga 1 2022/2023. Partai ini bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Akhirnya alasan panitia pelaksana pertandingan, Panpel, Arema FC dan Persebaya Surabaya tak lekas membuka pintu kendati laga lanjutan Liga 1 2021/2022 tersebut mulai ricuh. Dalam temuan tim investigasi Komdis PSSI, ada sejumlah alasan yang dilontarkan Panpel terkait hal ini. Juru bicara PSSI, Ahmad Riyad, menyebut bahwa ia tak mengikuti langsung investigasi yang dilakukan timnya soal keputusan Panpel, yang bersikeras menutup pintu stadion kendati situasi sudah tak kondusif. Namun, ia sudah mendapat laporan dari timnya tersebut. Alasan pintu tak dibuka pada menit ke-80 seperti yang kami anjurkan karena ada kekhawatiran akan diserbu dari luar. Alasannya demi keamanan, kata Riyad. Riyad menyesalkan keputusan Panpel ini. Menurutnya, dengan pertimbangan evakuasi, pintu tersebut semestinya dibuka sesuai dengan rekomendasi. Padahal, lebih penting lagi jika ada jalur evakuasi, tuturnya. Tidak terbukanya sejumlah pintu stadion disebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jatuh dalam tragedi Kanjuruhan. Ratusan orang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Dari ratusan orang tersebut, 130 orang diantaranya harus kehilangan nyawa dalam kejadian ini. Lebih lanjut, Riyad menyebut bahwa hal ini akan menjadi bahan bagi PSSI untuk lebih serius dalam menyusun prosedur ke depannya. Menurutnya, titik kumpul dan jalur evakuasi dari stadion harus lancar. Itu ada hitungan dan simulasinya. Untuk menentukan berapa orang yang bisa lewat dengan lancar di sebuah pintu misalnya, harus disimulasikan, papar Riyad. Itu kan perhitungan teknis. Ada yang lebih kompeten untuk berbicara soal itu, ia menandaskan. Manajemen Arema FC angkat bicara soal sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada mereka terkait tragedi Kanjuruhan. Klub berlogo singa mengepal ini menegaskan tak terlalu memikirkan saksi tersebut. Klub pasrah dengan hukuman apapun.
Kita tidak memikirkan hal tersebut, ucap manajer Arema FC, Ali Rifki, Selasa, 04.10. Biarkan PSSI melaksanakan tugasnya. Kami fokus kepada penanganan korban. Mau dihukum seberat apapun, kami tak masalah karena korban ratusan, sambungnya. Ali menyebut bahwa timnya siap dihukum seberat apapun. Pasalnya, tragedi Kanjuruhan sudah memakan korban jiwa, lebih dari 100 nyawa melayang dalam insiden tersebut. Kami tak bisa main-main dan harus fokus, sambungnya. Sebelumnya, Komisi Disiplin resmi menghukum Arema FC akibat tragedi Kanjuruhan. Mereka dihukum tak boleh berkandang di Stadion Kanjuruhan dan harus main di tempat yang berjarak minimal 250 km dari kota Malang sampai akhir musim ini. Selain itu, sampai musim ini usai, mereka juga harus bermain tanpa supporter. Mereka juga harus membayar sebesar 250 juta rupiah. Bukan hanya Arema FC, Komdis PSSI juga menghukum Ketua Panitia Pelaksana, Panpel. Pertandingan Arema FC, Abdul Haris. Ia dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola. Hukuman serupa juga dijatuhkan kepada Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Menurut Ali, dalam kondisi ini, ada hal yang lebih penting ketimbang memikirkan hukuman. Hal tersebut, sambung pria 41 tahun ini, adalah nyawa supporter dan aspek-aspek kemanusiaan dalam tragedi Kanjuruhan. Nyawa supporter dan kemanusiaan harus dikedepankan, tegas Ali. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk para korban dan keluarga mereka, ia menambahkan. Ali sendiri tak menanggapi sejumlah fakta pelanggaran yang dibeber tim investigasi Komdis PSSI dalam tragedi Kanjuruhan ini. Menurutnya, ketika insiden tersebut berlangsung, ia fokus membantu para korban. Setelah saya rasa bau gas air mata menghilang, saya memberanikan diri berkeliling stadion membantu korban yang ada, ucap Ali. Saya membantu membawa korban ke lapangan agar bisa mendapat pasokan oksigen yang lebih baik, ia menandaskan. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Ahmad Riyad mengatakan, tidak semua pintu keluar masuk Stadion Kanjuruhan tertutup saat terjadi kerusuhan usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam WIB. Ia menyebut, sebagian pintu sudah dibuka. Seperti diketahui, beredar video di media sosial yang memperlihatkan penonton sulit keluar dari tribun untuk menghindari tembakan gas air mata oleh aparat karena pintu ditutup. Akibatnya, mereka sampai berdesak-desakan, terinjak-injak, dan kehabisan nafas. Situasi itu diduga menjadi salah satu penyebab tragedi Kanjuruhan menelan banyak korban jiwa. Menurut data dari Posko Postmortem Crisis Center Pemkab Malang, Selasa, 4/10, pukul 10 waktu Indonesia Barat, jumlah yang meninggal mencapai 131 orang. Tidak semuanya tertutup, tapi sebagian sudah ada yang dibuka, ujar Ahmad Riyad, saat sesi jumpa pers, Selasa, 4/10. Yang masih ditutup itu telat komando, belum sampai ke tujuan, katanya menambahkan. Kelalaian itu membuat Komisi Disiplin, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi untuk Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Ia dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola selamanya. Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno yang mengatur semua alur keluar masuk penonton pintu masuk stadion. Dia bertanggung jawab poin yang harus terlaksana, tutur Ketua Komdis PSSI, Erwin Tobing. Suko Sutrisno sebagai petugas pertandingan tidak boleh beraktivitas seumur hidup di lingkungan sepak bola, imbuhnya.